Halo Sobat Ternak, hari ini tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berkesempatan mengunjungi Universitas Pertanian Bogor untuk bertemu dengan Prof. Wayan, anggota Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesmafet. Kami akan membahas isu penting terkait kebijakan impor sapi ke Indonesia. Bagaimana pandangannya sebagai pakar di bidang ini? Yuk kita simak selengkapnya dalam wawancara berikut ini. Mencari alternatif negara lain sebagai sumber ternak itu sangat penting. Mengapa ini penting? Ya, pertama, itu adalah untuk menghindari keterbatasan jumlah ternak ya yang tersedia pada satu negara yang selama ini mengimpor. Jadi kita punya alternatif lain sebagai sumber ternak. Kedua, itu adalah sebagai bargaining position di dalam kita menentukan harga yang layak, kemudian persaingan global, dan kemudian berikutnya adalah kita tidak bisa lepas dari pergaulan perdagangan internasional. Jadi kita harus eksis, kita harus ada di tengah-tengah kancah itu sebagai suatu negara yang berdaulat. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah segala sesuatu yang memiliki risiko, kita mampu melakukan mitigasi risiko sesuai atau tidak melanggar peraturan perundangan yang ada secara teknis. Ya. Importasi ternak dari negara Brazil itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Karena negara Brazil ini mempunyai status bebas penyakit mulut dan kuku ya, dengan dua kriteria, yaitu bebas tanpa vaksinasi dan ada juga zona yang bebas dengan vaksinasi. Berkaitan dengan itu, karena kita ini adalah negara yang sudah endemik terhadap PMK ya, dan kemudian kita mempunyai juga pembagian kriteria. Ada yang namanya daerah hijau, masih dinyatakan tidak ada kasus PMK. Kemudian ada juga daerah pemberantasan yang kita kriteriakan dengan merah. Ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan importasi ternak dari Brazil, khususnya untuk daerah-daerah yang masih hijau, ya, mungkin kita bisa datangkan ternak-ternak yang berasal dari wilayah, dari zona yang bebas PMK tanpa vaksinasi. Tetapi untuk daerah-daerah yang kita masukkan ke dalam kriteria daerah pemberantasan di kita ini, ya, tentu saya menyarankan lebih baik kita mendatangkan sapi-sapi dari Brazil yang berasal dari zona bebas dengan vaksinasi. Jadi, landainya kasus PMK di beberapa wilayah atau bahkan zero case, ya, ini bisa berkaitan dengan adanya antibodi protektif yang cukup pada populasi ternak tersebut. Dalam hal ini adalah pada populasi sapi-sapi tersebut. Ya. Jadi sebenarnya yang penting sekali untuk diperhatikan adalah kita harus yakin bahwa semua populasi sapi yang ada di berbagai wilayah Indonesia ini memiliki cakupan titer antibodi protektif yang cukup. Ya. Nah, biasanya sekurang-kurangnya coverage vaksinasinya itu mencapai 70%. Jadi kunci dari menekan kasus PMK itu adalah adanya coverage vaksinasi yang sekurang-kurangnya bisa mencapai 70%. Lebih bagus lagi kalau lebih. Ya. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mencanangkan dan mulai mengaplikasikan
apa yang disebut dengan bulan vaksinasi. Dan ini perlu kita dukung, ya, mengerahkan semua potensi yang ada di stakeholders, ya, untuk mensukseskan program ini. Karena kalau kita ingin negara Republik Indonesia ini bebas PMK pada suatu saat, salah satu kunci yang harus dilakukan itu adalah membuat populasi sapi, populasi ternak-ternak sensitif kita terhadap PMK ini mempunyai antibodi yang protektif. Dan salah satu cara untuk mencapai ini adalah coverage vaksinasi PMK yang memadai. Yakni kalau bisa itu di atas 70%, syukur-syukur kalau bisa misalnya sampai 100%.